Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi di channel aku. Hari ini aku akan menjelaskan tentang R.A. Kartini. Buat kalian yang belum tahu bagaimana sejarahnya, simak sampai habis ya. Nih, semua berawal dari lahir dari keluarga bangsawan. Ia gunakan kesempatan itu untuk memajukan perempuan pribumi Jawa. Ia meninggal pada usia 25 tahun dan hari kelahirannya diperingati sebagai Hari Kartini. Raden Ajeng Kartini atau lebih sering dikenal dengan nama R.A. Kartini merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Ia dikenal sebagai pelopor emansipasi wanita pribumi kala itu. Nah, itu. Terus sebelum dilanjut ke bagaimana kehidupan dia, bagaimana sekolah dia, pendidikan dia, sampai dia menjadi pelopor emansipasi wanita pribumi kala itu, simak sampai habis ya. Tapi sebelum itu aku mau ngingetin lagi nih ke kalian, agar kalian jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, dan subscribe ya, supaya aku makin semangat lagi buat videonya. Semoga bermanfaat. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku. Hari ini aku akan menjelaskan tentang R.A. Kartini, atau juga disebut juga dengan Raden Ajeng Kartini. Buat kalian yang belum tahu bagaimana sih sejarahnya tentang R.A. Kartini, simak sampai habis ya. Tapi sebelum kalian tonton videonya, jangan lupa klik tombol like, comment, share, dan subscribe ya, supaya aku makin semangat lagi buat videonya. Semoga bermanfaat. Semua berawal dari lahirnya dari keluarga bangsawan. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk memajukan perempuan pribumi Jawa. Raden Ajeng Kartini meninggal pada usia 25 tahun dan hari kelahirannya diperingati sebagai Hari Kartini. Raden Ajeng Kartini atau lebih sering dikenal dengan nama R.A. Kartini merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Ia dikenal sebagai pelopor emansipasi wanita pribumi kala itu. Raden Ajeng Kartini atau sering disebut juga dengan R.A. Kartini lahir di Jepara 21 April 1879. Raden Ajeng Kartini berasal dari keluarga priai atau bangsawan Jawa. Ia putri dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan M.A. Ngasirah. Sang ibu merupakan istri pertama namun bukan yang utama. Kala itu, sang ayah merupakan seorang wedana atau kepala wilayah administrasi pemerintahan di antara kadipaten dan kecamatan. Ada kebijakan dari pemerintah Belanda jika ingin menjadi bupati, maka ayah Kartini harus menikah dengan keturunan priai juga. Sementara M.A. Ngasirah hanyalah orang biasa. Ibunya Kartini itu merupakan anak dari Nyai Haji Siti Aminah dan Kiai Haji Mardirono yang merupakan guru agama di Teluk Kaur, Jepara. Sedangkan sang ayah masih berada di garis keturunan Hamengkubuwono ke-6. Karena situasi keluarga yang seperti itu, ayah Kartini pun memutuskan untuk menikah lagi dengan Raden Ajeng Wurjan yang merupakan keturunan langsung dari Raja Madura. Kartini merupakan anak kelima dari 11 bersaudara yang terdiri dari saudara kandung dan saudara tirinya. Kartini kecil berbeda dengan anak-anak perempuan di kampungnya. Ia mendapatkan kesempatan sekolah bagus. Kartini menempuh pendidikan di
ILS atau European League School hingga usianya 12 tahun. Setelah itu, ia dipingit di rumah karena pada masa itu ada tradisi wanita Jawa harus tinggal di rumah dan dipingit. Selama sekolah di ILS, Kartini belajar bahasa Belanda karena bisa berbahasa Belanda tersebut. Di rumah pun Kartini tetap belajar dan berkirim surat kepada teman-teman korespondensi dari Belanda. Salah satunya Rosa Abedanon dan Elks atau Stella Zeehandeler. Bahkan beberapa kali tulisan Kartini dibuat dalam majalah The Hollands Daily. Selanjutnya, dari berbagai buku, majalah, dan surat kabar Eropa, Kartini mulai tertarik dengan cara berpikir wanita-wanita Eropa yang lebih bebas dan maju ketimbang wanita-wanita pribumi kala itu. Dari sanalah timbul keinginannya untuk memajukan para perempuan pribumi yang dinilai masih memiliki tingkah sosial yang rendah karena kondisinya dipingit. Tak banyak kegiatan yang bisa dilakukan Kartini di luar rumah. Namun, bukan berarti ia berdiam diri. Aktivitas surat menyurat Kartini menjadi senjata perjuangannya. Surat-surat yang ditulisnya lebih banyak berisi keluhan-keluhan tentang kehidupan wanita pribumi, khususnya Jawa, yang sulit untuk maju. Salah satunya seperti kebiasaan wanita harus dipingit, tidak bebas menuntut ilmu, dan juga adat yang mengekang kebebasan perempuan. Kartini menginginkan emansipasi seorang perempuan harus memperoleh kebebasan dan kesetaraan baik dalam kehidupan maupun di mata hukum. Nah, di slide ini berarti mulai terlihat ya bagaimana keinginan Kartini yang begitu besar untuk memajukan emansipasi wanita di Jawa pada masa itu. Selanjutnya, Kartini juga mengungkit isu agama seperti poligami dan alasan mengapa kitab suci harus dihafal dan dibaca tapi tidak perlu dipahami. Bahkan ada kutipan dari Kartini yang berkata, agama harus menjaga kita dari perbuatan dosa, tetapi beberapa banyak dosa diperbuat orang atas nama agama itu. Daya nalar Kartini semakin matang ketika ia menginjak usia 20 tahun. Kartini membaca buku-buku karya Louis Corpus atau Die Stijlkaart van Eden, Auguste de White, Multatuli atau Max Havelaar, dan surat-surat cinta, serta berbagai roman-roman beraliran feminim, semuanya menggunakan bahasa Belanda. Tinggal di Jepara membuat Kartini merasa tidak begitu berkembang dengan fasilitas yang dimiliki keluarga. Ia pun ingin melanjutkan sekolah ke Jakarta atau ke Belanda, tapi orang tuanya tidak mengizinkan meskipun tidak melarangnya untuk menjadi seorang guru. Jadi di sini bisa dilihat ya bahwa ketika Kartini ingin melanjutkan pendidikannya ke Jakarta atau ke Belanda, orang tuanya tidak mengizinkannya atau tidak memperbolehkannya, meskipun seandainya Kartini mempunyai keinginan untuk menjadi seorang guru. Kurang lebih begitu. Selanjutnya, Kartini pun mengurungkan niatnya untuk tetap menjalani kehidupannya di Jepara. Pada usia 24 tahun, ia diminta orang tuanya untuk menikah. Kartini menyetujui dan menikah dengan KRM Adipati Aryo Singh di Dojo di Ningrat, 12 November
1903, suaminya adalah Bupati Rembang yang memiliki 3 istri. Meski sudah menjadi istri, Kartini tetap bersemangat ingin menjadi guru dan mendirikan sekolah. Keinginan Kartini disambut baik oleh suaminya. Kartini memperoleh kebebasan dan didukung untuk mendirikan sekolah wanita di sebelah timur pintu gerbang komplek kantor Kabupaten Rembang. Setahun menikah, Kartini dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Solihat Dijojo Diningrat yang lahir pada tanggal 13 September 1904. Namun, 4 hari setelah melahirkan, ajal menjemputnya. Kartini meninggal pada tanggal 17 September 1904 dalam usia 25 tahun. Ia dimakamkan di Desa Bulu, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Meski sudah meninggal, perjuangan Kartini lewat surat-surat memiliki arti penting bagi kedudukan wanita Indonesia, salah satunya dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, buat teman-teman semua yang ingin lebih tahu secara lengkap bagaimana perjuangan Raden Ajeng Kartini yang diperingati hari kelahirannya setiap tanggal 21 April, bisa tuh dibaca bukunya yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, ini yang aku jelasin itu cuma sejarah singkatnya saja. Oke? Oke, sekian penjelasanku tentang Raden Ajeng Kartini hari ini. Semoga kalian semua paham dan semoga bermanfaat. Oh iya, aku mau ngingetin lagi ke kalian supaya jangan lupa klik tombol like, comment, share, dan subscribe agar video kali ini atau pembahasan kali ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.